Selamat siang, saya Maria Ulfah akan melaporkan terkait virus corona pada saat ini. Dua warga negara Indonesia yang terkena virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, dan kini warga negara Jepang telah menjalani karantina di Malaysia. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan dua warga Indonesia dan warga negara Jepang ini kemudian bertemu dan akhirnya tertular virus corona. Warga Jepang yang positif virus corona memiliki histori perjalanan ke Jepang pada bulan Januari. Pada bulan Januari, warga negara Jepang tersebut atau telah melakukan perjalanan ke Jepang. Pada tanggal 14 Februari tahun 2020, warga negara Jepang dan salah satu warga negara Indonesia asal Depok berumur 31 tahun dinyatakan oleh pemerintah Indonesia telah terinfeksi corona. Sempat bertemu dan menghadiri pesta dansa yang berlokasi di Jakarta. Dan ini berlangsung pada tanggal 14 Februari 2020. Dan menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kedua orang ini memiliki status berteman. Selanjutnya kita akan melihat perjalanan lainnya menuju pada tanggal 17 Februari 2020. Kemudian apa yang terjadi pada warga negara Jepang usai melakukan pertemuan pada tanggal 14 tersebut? Ternyata warga negara Jepang ini kembali terbang menuju Malaysia dan ia diketahui memang sedang bekerja di sana. Kemudian tanggal 17 Februari 2020, warga negara Jepang telah menunjukkan gejala-gejala seperti demam, yang dimana gejala demam ini yang biasanya atau didapat oleh pasien yang terinfeksi virus corona atau virus baru yaitu COVID-19. Ia pun kemudian mendapatkan pengobatan. Lalu pada tanggal 20 Februari 2020, ternyata warga negara Jepang ini harus dirawat di rumah sakit swasta yang ada di Malaysia. Lalu setelah menjalani tes kesehatan di Malaysia, warga negara Jepang ini pada tanggal 27 Februari telah dinyatakan positif corona. Setelah itu, ia pun diisolasi di rumah sakit yang ada di Kuala Lumpur. Itu tadi merupakan perjalanan dari warga negara Jepang dan warga negara Indonesia, yang dimana warga negara Jepang ini yang datang ke Indonesia dan melakukan kontak dengan warga negara Indonesia yang kemudian hari dinyatakan telah positif corona. Lalu bagaimana dengan warga Depok yang sempat melakukan kontak dengan warga negara Jepang saat berada di Jakarta? Setelah 14 Februari 2020, warga Depok baru menunjukkan gejala-gejala seperti sesak nafas, mual, batuk, dan demam. Dan setelah melakukan rawat jalan selama 10 hari, dia juga melakukan kontak dengan sang ibu yang berumur 64 tahun. Kemudian kedua orang ini melakukan rawat jalan atau berobat di salah satu rumah sakit yang ada di Depok pada tanggal 26 Februari 2020. Namun rumah sakit pada saat itu mendiagnosa bahwa pasien tersebut, yaitu seorang ibu 64 tahun dan anaknya yang berumur 31 tahun mengalami bronkitis. Jadi gejala-gejala seperti mual, batuk, dan demam itu adalah penyakit bronkitis. Lalu pada tanggal 28 Februari 2020, warga Depok ini telah melakukan kontak melalui telepon dengan warga negara Jepang. Warga negara Jepang yang terinfeksi corona menelpon warga Depok. Ia pun menyatakan kepada warga Depok bahwa ia telah terinfeksi virus corona. Kemudian apa yang dilakukan oleh warga Depok setelahnya? Yang dilakukan setelahnya adalah dua orang ini, ibu dan anak, barulah pergi ke rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso, tepatnya pada tanggal 29 Februari tahun 2020. Lalu kemudian pada tanggal 1 Maret, warga Depok ini melakukan tes kesehatan dan juga diambil spesimen untuk
untuk melakukan uji laboratorium tentang virus corona. Ya, kemudian sampelnya ini pun dikirim ke Litbangkes dan hasilnya bahwa mereka telah positif virus corona. Ya, pemirsa, persebaran virus corona di tanah air sudah terjadi di 32 provinsi dan saya akan menjelaskan provinsi mana saja yang sudah menjadi zona merah virus corona, termasuk laporan jumlah pasien yang positif dan meninggal dunia. Ya, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus positif corona tertinggi di Indonesia. Dilaporkan terdapat 1.124 dan sembuh 56 dan meninggal dunia sebanyak 95 pasien. Dan selanjutnya menuju ke Jawa Barat. Jawa Barat dilaporkan terdapat 252 pasien positif virus corona dan 12 orang yang sembuh, dan sementara laporan yang meninggal dunia mencapai 28 orang. Ya, selanjutnya kita melihat ke Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur yang menduduki peringkat ketiga dengan 188 positif corona dan 30 pasien yang sembuh. Ya, namun Provinsi Jawa Timur ini merupakan salah satu provinsi yang berhasil menekan angka kematian virus corona yang hanya mencapai 14 orang. Selanjutnya kita akan melihat Provinsi Banten. Provinsi Banten terdapat 177 pasien positif corona dan 7 pasiennya sembuh dan 17 pasiennya yang meninggal dunia. Kemudian Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah meskipun angka positifnya lebih rendah daripada Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Timur, yakni 120 pasien, tetapi angka kematiannya lebih tinggi, yaitu 18 orang. Sementara pasien yang berhasil sembuh terdapat 14 orang. Ya, kemudian kita akan melihat di Sulawesi. Provinsi Sulawesi Selatan menjadi yang tertinggi dengan laporan 83 pasien positif corona dan 9 pasien sembuh dan juga 5 pasien meninggal dunia. Kemudian beralih ke Pulau Bali. Pulau Dewata Bali dilaporkan terdapat 35 pasien positif corona dan 18 berhasil sembuh, sementara angka kematian Bali bisa dikatakan tidak ada penambahan, yaitu hanya 2 orang. Ya, kemudian ke Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Timur menjadi satu provinsi yang tertinggi mengenai hal virus corona. 30 orang dilaporkan positif corona, sementara 1 pasien meninggal dunia dan 1 pasiennya sembuh. Ya, selanjutnya kita akan melihat ke Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara terdapat atau dilaporkan 20 orang positif corona. Dan terdapat 4 pasien yang meninggal dunia dan belum ada laporan yang masuk ke pusat data COVID-19 terkait pasien yang sembuh. Kemudian ke yang paling ujung yaitu Papua. Papua dilaporkan terdapat 26 pasien positif corona, sementara 3 pasiennya sembuh dan yang meninggal dunia hanya 1 orang. Ya, satu hal yang perlu dipelajari bahwa banyak sekali upaya-upaya untuk pencegahan penyebaran virus corona. Bisa dilakukan dengan menjaga sanitasi diri. Pastikan Anda selalu mencuci tangan dengan hand sanitizer atau lainnya yang mengandung alkohol. Ya, dan hindari sebisa mungkin untuk kemudian melakukan kontak dari tangan yang terpapar kotoran yang kemudian memegang muka Anda, dan juga pemerintah menyarankan untuk menghindari tempat-tempat umum dan kontak-kontak yang rasanya tidak perlu. Ya, tadi merupakan info terkait virus corona. Saya Maria Ulfa mohon undur diri. Caranya, pertama, basahi tangan dengan air, lalu matikan keran. Kedua, tuang sabun secukupnya. Ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lain. Keempat, gosok bagian punggung dan sela-sela jari bergantian. Kelima, gosok punggung dengan jari dengan posisi saling mengunci. Keenam, genggam dan gosok ibu jari dengan posisi memutar.
Ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar kuku terkena air dan sabun. Kedelapan, nyalakan keran, lalu bilas tangan dengan air mengalir. Kesembilan, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Kesepuluh, gunakan lap yang telah kamu pakai untuk menutup keran agar tanganmu tetap bersih.